Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Habis pelajaran, sebelum pelajaran ibu, tadi pelajaran siapa ini? Belajar Belajar tentang apa? rekrutmen dan seleksi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doanya ya. Dani, ibu minta tolong. Baik, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih Dani. Sekarang ibu cek hadiran terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke. Vivi Febrianti hadir. Hadir. Anissa Adila hadir. Hadir. Alif Misbah hadir. Oke, Bu. Safir Wulan Hadir Bu. Yang terakhir Ika Putri Hadir Bu. Hadir semua ya anak-anak. Baik Bu. Ya. Ya. Semalam ada yang udah belajar belum? Pembelajaran hari ini? Belum Bu, nggak sempet. Soalnya tugasnya banyak. Kok belum sih? Sudah. Tugasnya banyak banget Bu. Kalau misalnya nggak ada tugas dari ibu nggak akan belajar ya? Iya. Ya belajar. Enggak Bu. Oh ini belum bisa ya? Don bantuin Don. Ayo Don. Don bantuin Don. Don bantuin. Don lah. Ya, tolong dibantu. Itunya merah Bu. Don ini remote mana Don? Remote mana Don? Remote di sana Itu Don. Tolongin ya ini. Tolongin. Gimana sih kita kelas? Bu, ini males Bu. Lampunya Don. Matiin. Biar kelihatan nanti buktinya. Ini Don. Dinyalain aja. Maaf ya. Satu lagi Don. Jangan lagi gitu ya Vivi. Oke. Belum masuk ke materinya, ibu mau tanya nih, kalian ada yang pernah ikut acara resmi atau enggak? Contohnya kayak acara. Pernah semua ya. Nah, Oke, kalau pernah, ini ada sedikit cuplikan video. Bu, ini sama Anissa Iya, Bu, Bu. nggak bisa dia. Jangan balik ya, Vivi ya, Nisa. Bibi Bu. Bibi suka nonton Dora Bu. Diperhatikan anak-anak videonya. Tuh, di situ ada pertanyaan. Sebaiknya sebelum acara dimulai itu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau opening. Opening. Opening Sebentar, lihat dulu videonya. Yakin jawabannya? Yakin. Kan udah pernah Bu. Dapat kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Terus beri contoh pertama. Contoh kedua, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia hadir memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ini tamu-tamunya udah hadir loh. Berdiri yuk, berdiri. Karena begitu tamu-tamunya datang, biasanya beliau bertanya lagi. Benar kan? Menyapa, beliau ke depan diarahkan oleh ajudan untuk protokol, lalu kita sampai depan, ajudan akan kasih kode KFC, set, itu adalah kode menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi dalam
masih berdiri, seolah-olah menyambut VIP, padahal sebetulnya get ready for singing national anthem. Itu yang video dari Baik, kenapa Mas? Hadir, disilakan. Di Bali, budaya mohon tetap berdiri dan sejenak, tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin di Bali budayanya dalam berdoa sambil berdiri. Sambil selain bicara raya, berdiri berdoa, hadirin di sini berdua. Lalu kemudian nonton jeng atau fakta, ada video tampilan apa gitu. Kalau nggak ada itu, berarti udah waktunya isi lain. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Kita mati tadi. Tentang pertanyaannya, sebelum acara dimulai itu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau opening dulu oleh MC? Opening. Video. Kemarin video tadi. Nggak kurang sendiri Bu. Oke, kalau kayak gitu, Videonya kecepatan. Slow aja. ini nggak ada yang jawab menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, tak? Yang terakhir jawabannya. Yakin Bu. Oke, kalau kayak gitu, coba kalian ingat apa aja sih yang biasanya ada di acara resmi kegiatannya? Apel pagi. Biasanya ada apa aja kegiatannya? Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus ada apa lagi? Upacara. Iya dong. Yang pacaran sama Oppo. Opening oleh MC Bu. Ya, terus apa lagi? Sudah. Doa. Bu Doni bercanda sendiri Bu. Sama Nisa Bu. Kenapa? Bertiga sih. Ayo, pelajaran baru dimulai masa udah bercanda sih? Iya. Tetap posisi Bu. Mau tuh kata? Mau Bu. Gak boleh bercanda lagi ya? Doni di belakang Bu sama Vivi. Oke, tadi yang udah dijelasin sama Iksan, sama Wulan yang disebutin itu bener ya anak-anak. Nah, sekarang dari video itu pertanyaan ibu, ada yang tahu nggak dari pembukaan ibu tadi kita akan belajar tentang apa? Protokolan. Protokol. Acara resmi. Iya. Upacara. Hari ini kita akan belajar tentang protokol acara resmi. Oke, kita langsung lanjut ke inti materinya ya anak-anak. Oke Bu. Adapun di sini tujuan pembelajarannya, kalian di sini yang pertama harus mampu menjelaskan sejarah keprotokolan. Yang kedua, memahami pengertian dan tujuan protokol. Yang ketiga, mampu menyebutkan ruang lingkup keprotokolan. Yang keempat, mampu menjelaskan unsur-unsur protokol. Kelima, mampu menjelaskan asas-asas protokol. Dan yang keenam, mampu menerapkan protokolan dalam kegiatan resmi. Oke. Kita lanjut ke bagian sejarah protokol. Di sini ada latar belakang dan perkembangan. Anak-anak, sebenarnya keprotokolan itu udah ada dari zaman dahulu, dari kerajaan. Nah, selanjutnya mereka itu berlanjut dan menjadi kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi aturan resmi. Nah, sedangkan pada tahun 1815 mulai diatur secara internasional melalui Vienna Convention yang kemudian melahirkan Vienna Convention of Diplomatic Relations yang berisikan tentang aturan berkunjung ke suatu negara. Seperti itu latar belakang dan perkembangannya sampai sekarang. Nah, menurut makna dan istilahnya, protokol itu berasal dari bahasa Yunani. Protos artinya pertama dan kola artinya melekat, yang artinya berarti lembar pertama dokumen resmi kegiatan dan selanjutnya berkembang menjadi aturan tata cara resmi dalam acara kenegaraan. Seperti itu. Sejarah nanti bisa kalian cari lagi ya. Iya. Itu sejarah protokolan. Oke, selanjutnya terkait apa itu protokol. Ada yang bisa menyimpulkan dari bacaan di situ? Atau yang mau bantu ibu membaca? Saya Bu. Ya, silakan bisa. Protokol acara adalah aturan, etika, dan tata cara
digunakan untuk mengatur jalannya sebuah kegiatan formal. Tujuannya yaitu agar acara berjalan tertib, teratur, dan menunjukkan rasa hormat kepada pihak-pihak yang hadir sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa protokol acara adalah aturan, etika, dan tata cara yang digunakan untuk mengatur jalannya sebuah kegiatan resmi. Tujuannya yaitu tadi sudah dijelaskan, itu agar berjalan tertib dan teratur. Seperti itu. Dari pengertian ada yang ditanyakan atau cukup? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dipahami, Bu. Selanjutnya ke bagian ruang lingkup keprotokolan. Ruang lingkupnya di sini ada 3, ada tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat itu artinya bagaimana pengaturan posisi atau tempat duduk seseorang dalam acara resmi. Nah, biasanya itu digunakan atau disesuaikan dengan jabatan atau kedudukannya. Seperti itu. Misalnya kalau kedudukannya lebih tinggi ya mereka duduk di depan bukan di belakang seperti itu. Selanjutnya ruang lingkup keprotokolan yaitu tata upacara, yang dimana berupa tata urutan kegiatan atau rundown kalau di sekarang bilang. Nah, secara umum tata upacara itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu tata upacara bendera dan tata upacara bukan bendera. Kalau di sini ada yang tahu kalau tata upacara bendera itu seperti apa? TV Bu yang tahu? Belum. Kan tadi katanya udah pernah ngikutin acara resmi. Di sekolah, Bu. Iya, saya pada tata upacara bendera. Kalau di sekolah apakah udah ada benderanya atau belum? Nggak tahu. Oke, jadi intinya dari perbedaan 2 ini, tata upacara bendera dan tata upacara bukan bendera itu, kalau tata upacara bendera kita ngelakuin sebuah acara, itu tuh benderanya sudah ada di tiangnya seperti itu. Sedangkan tata upacara bukan bendera kita harus menaikkan bendera itu sendiri seperti itu. Yang terakhir ruang lingkup keprotokolan ada tata penghormatan, yaitu aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Gitu. Itu banget ikutin sama Anissa. Anissa Bu. Sopo Anissa. Oke, dari ruang lingkup keprotokolan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung nih terkait tata tempat, tata upacara atau tata penghormatan? Saya Kenapa? tata penghormatan itu contohnya apa aja, Bu? Nah, tata penghormatan misalnya kalian itu berdiri, terus kalian tuh nyambut tamu seperti itu. Itu ada tata cara penghormatannya sendiri. Gak boleh asal-asalan seperti itu. Baik, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, apa Bu? kan tata tempat kan itu bisa disesuaikan dengan jabatan atau kedudukan. Berarti apa ya? Contohnya kayak gimana, Bu? DPR itu termasuk ke jabatan atau kedudukan atau enggak, Bu? Gimana maksudnya? Tadi udah dijelasin sama Ibu. Kalau tata tempat itu disesuaikan dengan jabatan atau kedudukan. Misalnya mereka si bapak ini dosen, dia kan jabatan lebih tinggi dari kita sebagai itu, atau kepala sekolah, kita sebagai ibu sebagai guru, kalian sebagai murid. Nah, biasanya kalau dari tata tempat itu yang paling depan misalnya kepala sekolah, selanjutnya disusul dengan guru, dan yang terakhir itu siswa seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Oke, selanjutnya masuk ke materi unsur-unsur protokol. Di sini ada 3. Yang pertama tata cara. Tata cara di sini artinya hal untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. Seperti itu. Yang kedua ada tata krama. Adalah etika yang pada prinsipnya itu mencerminkan tata sopan santun yang harus diikuti. Dan yang terakhir itu petugas protokol. Petugas protokol adalah orang yang mengatur jalannya acara resmi. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Kalau
Kalau gitu ibu yang nanya nih, kalau misalnya semua panitia itu kalian punya event terus ada panitia, itu termasuk petugas protokol atau tidak? Iya. Kenapa? Karena mengatur jalannya acara. Oke, ada lagi yang menambahkan untuk berpunya pendapat? Atau udah jawabannya dari Anissa saja? Sudah buat Bu. Itu jawabannya saya Orang benar ya? ini juga aku yang jawab. Oke, yang pilih ya. Oke, ada yang nanya lagi nih sebelum ke materi selanjutnya. Tidak Bu. Oke, kalau tidak itu lanjut ke materi asas-asas protokol. Di sini ada 4. Yang pertama kebangsaan. Oke, materi selanjutnya terkait materi yang terakhir yang anak-anak ini sebelum ada penugasan dan tulis, yaitu materi asas-asas protokol. Di sini asas-asas protokol ada 4, yang satu kebangsaan, yang kedua ketertiban dan kepastian hukum, yang ketiga keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yang terakhir timbal balik. Nah, ibu jelasin satu-satu ya. Jadi maksud di kebangsaan ini maksudnya kita tuh harus sesuai dengan kebangsaan kita sendiri. Terus yang kedua ketertiban dan kepastian hukum. Jadi kita tuh nggak boleh melenceng dari kepastian hukum gitu, sepertinya ada diskriminasi dan lain sebagainya. Maksud yang ketiga ini itu ada dengerin dulu ya. Yang ketiga itu keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Maksud di sini artinya tuh disusun berdasarkan biar nyaman dan sesuai dengan protokol. Seperti itu. Dan yang terakhir itu timbal balik. Timbal balik di sini tuh maksudnya kalian tuh misalnya mau dihormati, kalian tuh harus menghormati lebih dulu orang tersebut. Seperti itu. Adanya timbal balik. Seperti itu. Ini dari materi-materi yang Ibu jelasin tadi, mulai dari sejarah, pengertian, tujuan, ruang lingkup, unsur, dan asas protokol. Ada yang ingin ditanyakan? Katanya Doni belum paham Bu, tapi nggak berani bilang. Oke, kalau tidak ada yang nanya, Ibu yang nanya ya, kita mau tanya jawab aja nih. Kalian tuh udah tadi ngedengerin Ibu nggak sih? Atau Iya. asik sendiri? Ngedengerin. Oke, Ibu tanya aja ya. Yang pertama, itu mulai dari sejarah tadi. Kenapa sih, menurut kalian kenapa sih sejarah sejak dulu itu keprotokolan itu udah ada? Agar ada aturan dalam acara Bu. Terus ada apa lagi? Agar menunjukkan rasa hormat. Oke, baik sekali. Jadi dari dulu sampai Bu. Ayo bisa jangan ketawa-tawa mulu, ayo ngantuk tak? Enggak Bu. Ya intinya dari dulu sampai sekarang itu tujuannya tetap sama, yaitu menjaga ketertiban dan penghormatan gitu. Yang kedua, menurut kalian apakah keprotokolan itu hanya ada di acara kenegaraan aja atau tidak? Tidak. Tidak Bu. Kenapa? Karena di setiap acara juga perlu keprotokolan Bu. Contohnya apa tuh? Tadi udah disebutin. Acara yang ada di sekolah, OSIS, event, terus konser juga harus ada. Dari aku cukup Bu. Oke, makasih Vivi. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, kalau kalian tidak, kalian bisa bayangin nggak kalau misalnya tidak ada protokol itu, apa yang akan terjadi? Tidak berjalan sesuai rencana Bu. Hancur belebur. Guru. Oke, beneran jawabannya ya. Itu tuh bisa aja menimbulkan kesalahan yang nantinya kalian sendiri bakal malu seperti itu. Jadi kamu mau nanya tak paham tak materinya? Diam-diam dia. Ngomong kasar Bu. Jauh, ya. Apa yang kamu Sudah pahami paham. dari Saya mengerti apa? semua. Ya apa? Ya, yang
yang ibu jelaskan saya sudah mengerti. Soalnya ibu menjelaskan sesuai yang saya mau. Oke. Ibu lihat ya nanti nilainya kuisnya apakah sudah sesuai atau belum. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya terkait materi yang tadi udah dijelaskan, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada penugasan. Ini bisa diperhatikan slide-nya di sebelah kiri kalian ada barcode satu yang dimana video YouTube. Itu nanti isinya berupa materi tambahan dari ibu yang tadi sudah ibu jelaskan, udah ibu masukkan, cuma ada beberapa yang belum. Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Habis itu kan tadi ibu bilang ya, kalian itu harus mencatat, aktif dan juga mencatat. Nah selanjutnya kalian nonton video itu lagi, habis itu dicatat lagi, habis itu baru nanti mengerjakan dapat yang kedua yaitu berupa tulis harian. Ibu kasih waktu untuk mencatat video YouTube berapa menit kalian banyak? 10 cukup tidak? Kan tulis toh 15. 10 ya, nanti 10 menitnya baru buat quiz. Oke Bu. Cukup ya? Cukup. Nanti kalau nggak cukup bilang aja ke ibu, oke? Bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak buat mencatat. Iya Bu. Ayo mulai dikerjakan ya anak-anak, quiz kan? Yang baru satu dulu ya anak-anak. Nanti kalau misalnya materinya udah selesai semua, baru kalian bisa ngerjain kita. Quiz ini isinya dari materi yang tadi ibu jelasin sama yang ada di video YouTube. Kalau kalian nggak nonton video YouTube, kalian nggak akan bisa ngerjain quiz ini. Ayo dilihat. Oh iya, jangan lupa nanti di quiz hariannya belum disuruh ngerjain ya anak-anak. Iya, saya scan video itu Bu. Nanti kalau udah selesai baru ibu arahkan ya kalian ngerjain bareng-bareng, nanti tulis namanya yang lengkap sama nama absen. Ini mengerjakan tidak? Lihat itu video recordnya yang Bisa tidur, Bu, ngantuk tuh. Iya, Nggak bisa gitu. kenapa kekenyangan tak tadi habis istirahat? Enggak, bukan hanya ngantuk. Ngantuk. Pulang. Ayo ditonton. Ya, Jangan mana? Nah, ini dulu linknya. Kalau nggak mencatat nggak apa-apa, tapi Ya. lebih diusahakan mencatat karena nanti di akhir ada tugas lagi buat Banyak banget Bu, tugasnya Bu. Hari ini kan buat penilaian hari ini, evaluasi, buat minggu depannya ada lagi. Adalah Iya. Apa mau sekalian hari ini juga tak? Enggak Bu. Enggak, Bu. Ayo, bukan 10 menit ya, buat nonton YouTube-nya dan komunitas. Ngantuk Bu. Kenapa sama rambut sendiri? Kenapa? Oh. Rambutnya panjang. Aku suruh potong. Mau botak sih. Dora. Ke depan sudah diukur ya Dani. ya, Bu. Boleh.
Botak dari botak. Boleh yang di Oh, lucu. dia udah sampai mana nyangkutnya sampai rumah. Jangan WR Bu, udah gak ada energi. Kenapa bisa? Dibuat WR aja Bu. Kan videonya sedikit, video YouTube-nya. Panjang tuh, banyak isinya ngomongnya pusing. Loh kan sekarang ada itu transkrip, kalian bisa langsung transkrip, terus nanti kalian baca apa aja sih yang ada di dalam video itu. Kalau mau kayak jadi gimana? Kenapa sih kalian tuh genit terus? Kenapa? Genit. Dipikir tadi Kamis. Apa mau mulai? Enggak, ini ngomongnya dandan telur. Oh, Aduh, horor banget tidak aku. oh, Marta ingin nangis antara bukan gitu. Ih, kok sih sih gitu? Nangis apa? Senang Nisa, Anissa Gila, Iki. iya Mas. Anissa iki Marta. Anissa Iki. Iya, kenapa nih nenek Anissa? Kiu Dia nenek Anissa kelas sebelah bu. Bukan Anissa kelas ini tak? Bukan. Gara-gara apa? Dia ini bu kemarin malam habis jalan gua sama Anissa sebelah. Kelas sebelah. Lanjut. Ayo lu udah nih. Jadi udah selesai belum? Belum. Ayo, 2 menit lagi buat ngerjain kuis ya. Ibu mulai, ayo. Sediain HP-nya. Opo. Suran. Keprotokolan. Jangan salah nyebut ya. Bodoh nih bu, parah bu, bu ke depan. Anak kaki Bu sama ini. Ya bu, pukul bu, habisin bu. Tante langsung kagetin. Yaudah, nggak apa-apa ini. Iksan ngapain? Oh, lagi ini Bu. Bisa ada menunggu. Iya, kenapa? Menunggu mujatnya, dia belum dibalas cowoknya. Gak boleh ngerjain kuis ini loh Bu. Belum kan? Oh ini Baru masuknya aja kalau mau masuk nggak apa-apa. Iya udah, Jadi aja nggak apa-apa. masih kita ya. Kuisnya. Jogja lo. Udah masuk Bu sama kuis. Oke, tunggu ya. Doni belum masuk Bu. Masih backsound. Ya. Udah semua mencatat yang dari video itu? Sudah. Oke, selanjutnya silakan berbuat lagi yang kedua. Itu ada kuis hadiah. Ayo masuk. Tuh, bu kasih backsound pakai mulut. Kamu juga. Kasih nama dan nomor absen. Baik, saya udah. Udah. Oh, oke, ya udah. Ayo, scan ayo. Sabar Bu, sabar. Ini Pembayaran belum lancar. kok pembayaran sih? Menunggu itu. Nanti kan nilainya ibu ambil loh dari nilai itu lah. Ambil. Ambil aja Bu, gak apa-apa. Iya kan. Waktu aja. Karena gue ya itu iya kan? Silakan dikerjakan, ayo. Ada 20 soal. Bener yang bener. Ayo diteliti bacanya. Tadi dengerin sudah. Kita kan bingung tambah. Itu kan mau lihat apa? Ya nggak boleh nyampe, nggak boleh. Ini kerjakan ini. Oh belum. Bisa bos. Tapi Kerjain sampai habis. Ayo kerjakan. Dibacain teliti jawabannya A, B, C, atau D. Iya. Itu benar.
Dewi. Kok udah selesai? Sudah, Mas Dewi. Belum dilihat AI. Gak boleh ya, bener dari aplikasi. Ini grogi bu. Yakin ibu, dia senam jantung. Kaki Jadi kerjain kita. Kerjain ini, bercanda aja. Bu. Tenang mana? Kerjaan lo. Bola aku sih. Ayo dikerjakan sendiri. Ya. geter bulan banyak. Kenapa? Sumpah banget geter bulan. Mati. Aku mau ini. Ayo sendiri bu, gak percaya bu. Ayo kita dikerjakan. Iya bu. Ayo dibuka aja, kenapa? Ya. Ini susah banget bu. Bisa tidak di scan? Bisa. Gimana dong? Cie. Perhatian cie. Dolan. Doni bulan. Sadon. Iksha Doni. Nisa Doni. Nisdon. Ini Astaga. Apa Vidon? oh dia bingung ditanyain ya. Ya. Indon. Inden. Doni. Akibat kacamata gara-gara ini. Iya. Sampai jangan makan ini gara-gara iki. Berarti aku nggak bisa nanya. Lo setan mulu gak sih? Bahkan gue ketawa terus. Iya, aku ngakak-ngakak. Kamu saya terus. Makanya sekarang improve loh. Ya enggak ya. Bu ini lo nggak tahu mau jawaban improve itu apa bu udah jadi Jadi udah selesai. Jangan. Bisa dilarang bu dia bu. Aku nanya. Bu. Serius ibu. Iya. Mana itu? Tugas apa tuh? Ya udah selesai, Nggak mau. tetap tenang ya dan Ya, jangan jauh ya. ya. Tenang Doni. Jangan diganggu. Dolan, tenang. Oh, Iya dong. bisa main bola. Melok lagi kan? Putih hilangnya. Kok ini orangnya apa? Apa sih? Oh iya sih. Bu Doninya bu. Amin. Duduknya yang benar ya. Lihat bu. Selesai. Sudah. Program nggak ada soalnya. Oh gak kelap bu. Dia getar bu. Dia keringat dingin bu. Dan tanya dong, itu kan emang udah semua. Skornya coba lihat. Skornya 0, astagfirullahaladzim. Berapa skornya? Sembuh. Ini nyerang guru. Jadi cinta. Ih, Bu Doni ngeliatin Bu. Bu Doni Bu, suruh maju ke depan Bu. Bisa ngantuk katanya Bu. Buat hibur bu dengan ibu. Jadi mau bantu ibu buat menghibur temen-temennya nggak? Ya, Bu, terima kasih. Jadi lo kasihan nanya Nah. Ya. Bisa dulu bu. Bisa. Astagfirullah. Anissa Doni. Aku nek wis kerja aku menengok. Bu, rusak Bu, nanti diomelin keksek Bu. Doni Bu, merusak fasilitas
sekolah. Di dunia yang bener Doni. Kurang ajar. Kalau aku dirilis. Bibi gak tahu Maya, jelasin dulu. Maya. Suka sama Maya. Ada mana ngomongin itu? Bu Doni nyontek bu ngeliat-liat bulan. Lalu aku sih. Hanya. Pegang bu. Kurang sendiri bu. Ya bu ini bu. Pipi. Mau. Bu sebelahnya ada apa? Pulang. Oh, Doni masih bisa pulang tak? Iya bu, kayaknya dia sudah capek bu. Ada apa sih mama? Dia mau jalan-jalan bu, mandi Semarta. Ayo kemana? Kali gak tahu. Mau ngaji bu. Ngaji. Kebanyakan dosa di sini bu. Allahumma rahmah bin Dia mau kok apa sih? Ini kan bukan doi. Bukan yang cuma main. Masih gak drop. Iya, drama. Oh dia nyanyi. Saya yang nyanyinya bu, Doni yang nyanyi. Nanti kalau Doni udah pulang jadinya Gus Doni. Iya bu. Kan ibu, Doni kan suka ikut lomba kayak gitu tau bu. Ibu Iya. kalau punya info-info lomba kasih tau Doni. Dia Doni nanti. Doni kayaknya bagiannya gini bu. Jadi bagian apa? Masih gitu-gitu. bu. Icik-icik. Doni ditanya sama ibunya. Jangan malu-malu. Doni grogi sama Bu Indri. Iya bu, dedek. Salam bu. Biasa aja. Udah selesai belum anak-anak nih? Udah tadi kalian bercanda aja. Udah belum? Udah. Aku balik. Udah mau apa juga. Balikan terus bu. Ya bu. Sama pipi bu. Pegel bu. Boleh menengah. Jewer bu, jewer. Gini di jewer. Ya. Oke, udah selesai semua belum? Ya. Udah. Pulang. Tadi hasilnya di screenshot atau tidak? Gas. Serius. Oh, posisi serius. Tadi saya screenshot. Jangan dengerin. Oke. Nanti disimpan ya, nanti suatu saat ibu minta. Iya bu. Iya bu. Ya, deh, cantumin dulu nggak nih sebelum penutupan? Apalagi nih bu? Iya, aku nggak mau kelompok sama Doni. Oke, dan terakhir kesini Kosong anjir. terakhir di sini sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini Ya. ada pengerjaan tugas Banyak banget, Bu. dari ibu Kamu. itu kelompok, yaitu yang pertama kalian itu membuat dua kelompok yang terdiri dari 3 orang. Oh, tuh. Kelompoknya mau dipilih sendiri atau dipilihin? Sendiri. Kan sama bulan katanya Doni mau sama Vivi Iya, bukan ada sama nanti namanya disetor ke ibu ya kelas. Ya. Oke. Doni sama manis. Enggak. Oke, yang kedua. Langkah yang kedua, kalian itu tadi kan udah nonton nih dan pasti video yang dari YouTube yang pada Apa sih? Vivi suka bu lagi PDKT. dan didengerin ya kamu Ya. sebagai kelompok nanti kalau ada yang nanya kamu bisa menjelaskan. Baik. Paham ya?
Oke, tadi kan kalian udah nonton video, pahami video YouTube yang ada di belakang satu. Tadi kan udah ibu suruh catat juga kan? Iya. Nah, dari situ setelah itu kalian membuat infografis. Ibu minta ke kalian buat sekreatif mungkin. Nah, nanti di dalam infografis itu harus mencakup apa aja sih Bu? Nah, tentu yang pertama ada judul proyeknya. Nanti ditulis protokolan. Terus di bawahnya atau di bagian manapun kalian mau ditaruh ke sebelah kanan, atas, kiri, atas atau bawah juga boleh, terserah. Yang harus ada nama anggota kalian dan juga kelas kalian. Terus kalian buat ringkasan dari materi yang udah dijelasin sama materi dari YouTube tadi. Itu kalian ringkas, kalian jadikan infografis. Dan ibu minta tolong kalian buat ditambahkan gambar atau icon sebagai penutup seperti itu. Nah, pembuatannya itu bebas, kalian boleh di Canva atau jenis editan lainnya. Untuk titelnya pengumpulan di hari Minggu tanggal 20 April. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 18, 17, 18. Kenapa tanggal 20? 30 Mei. Nah, intinya di hari Minggu tanggal 20 April dikumpulkan di Google Classroom. Tahu anak berapa Ibu? Oke, untuk pengumpulan nanti dikumpulin perwakilan kelompok aja. Terus nanti kemudian di minggu depannya dipresentasikan di minggu depan urut sesuai kelompoknya seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas? Tadi Vivi tanya soal jamnya, Bu. Oh, untuk jamnya nanti Ibu buatkan rumahnya. Ya. Mereka yang bisa lihat. Ya. Mungkin malam. Iya, jangan pagi ya, Bu. Ya. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Udah Pak. semuanya? Terima kasih. Sekreatif mungkin kan Bu? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu minta tolong sama satu orang buat kasih kesimpulan apa sih yang tadi kalian dapat. Kenapa Bu? Ayo Bu. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Vivi, Minta tolong Bu. satu aja. Vivi. Iksa Bu. Nanti ya boleh dapat. Protokolan adalah aturan dalam acara resmi akan berjalan tertib dan lancar. Ruang lingkupnya meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Bu. Ya, ini sekarang hari ini Sejarah keprotokolan berasal dari zaman kerajaan yang dan berkembang menjadi aturan resmi. Protokol meliputi tata cara, tata krama, dan tata tugas keprotokolan. ya, terima kasih Iksan dan Vivi, jawabannya benar ya, kesimpulan tadi udah dibahas sama mereka. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu minta tolong untuk ditutup pembelajarannya. Kelas, Bu. Kelas, tolong. Dan baca doa. Tak boleh nakal. Baik, selesai sudah. Jangan bercanda. Apa sih? Ada yang lucu. Baik, selesai sudah mata pelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan mata pelajaran. Ayo yang lain. Iksan mau tolong diingetin. Kita pelajaran hari ini. Kita mulai. Berdoa tidak pernah usai. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk depannya. Mencukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang anak
pulang.